Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Dan hadirnya kita di majelis ilmu untuk senantiasa belajar ayat-ayat Allah, belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka niscaya Allah jadikan dia faqih, paham akan agama. Dan pada pertemuan ini kita akan memulai satu pembahasan, yaitu pembahasan fikih, yang kita mengambil faedah dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Jadi kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, fikih muyassar ini, kalau terjemah ringkasnya itu fikih praktis, ringkas, mudah. Ini disusun oleh sejumlah para ulama. Bukan satu orang ulama yang menyusunnya, sejumlah para ulama, yaitu ulama fikih. Ya, yang mana kitab ini direkomendasikan dan juga diberi muqaddimah oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Dan kita memilih kitab ini yang pertama dikarenakan ringkas, pembahasan yang mudah, sistematis, dan memang cocok untuk penuntut ilmu pemula. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita dari kitab fikih muyassar ini menjadi dasar yang baik bagi kita untuk beramal. Karena tidaklah setiap permasalahan yang disebutkan di dalam kitab ini melainkan dilandasi oleh dalil. Dan memang dalam kitab ini tidak kemudian bahasanya panjang lebar, tidak menyebutkan khilaf para ulama, dan juga perlu kami ingatkan, artinya juga kita tidak menafikan kalau memang ternyata di situ ada perbedaan pendapat para ulama, dan kemudian juga kita
sebagaimana kitab ini tidak akan memperpanjang pembahasan terkait dengan perbedaan para ulama. Kita membaca, mengambil faedah dari apa yang disusun dalam kitab ini. Kalau mungkin ada hal yang perlu ditambahkan, maka akan ditambahkan. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pertama, itu tentang taharah. Karena kitab Al-Muyassar ini di dalamnya terdapat kitab-kitab, kitab taharah, kitab shalah, kitab siam, kitab puasa dan seterusnya. Ya. Nah, sebelum kita membahas itu, kita akan meringkas hal-hal yang penting sebagai mukadimah dari apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama, yang penting untuk kita ketahui tentang makna atau pengertian fikih. Kita sekarang kan belajar apa? Belajar fikih. Sekarang, apa itu fikih? Untuk memahami makna fikih ini, maka dilihat dari dua tinjauan. Yang pertama tinjauan secara bahasa, yang kedua secara istilah, yaitu istilah ahli usul. Baik. Al-fiqhu fil lughah, fikih secara bahasa itu adalah al-fahm. Al-fahm, fikih secara bahasa adalah pemahaman. Pemahaman atau memahami, itu fikih. Makna fikih secara bahasa yang memahami. Nah, di antara yang menunjukkan makna fikih secara bahasa itu adalah memahami ataupun pemahaman adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaumnya Nabi Syuaib dalam surat Hud ayat 91. Surat Hud ayat 91. Allah taala berfirman menyebutkan ucapan kaumnya Nabi Syuaib, "Ma nafqahu katsiran mimma taqul." Ma nafqahu. Kami tidak fikih, ya kami tidak memahami banyak dari apa yang kau ucapkan. Jadi fikih di sini maknanya adalah memahami, paham. Kemudian juga dalam surat Al-Isra ayat 44 Allah Ta'ala berfirman, "Wa in min syai'in la yusabbihu bihamdihi." Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Walakin la tafqahun. Akan tetapi kalian tidak punya fikih. Artinya tidak paham tasbihahum. Tasbihnya mereka. Nah, ini makna fikih secara bahasa. Jadi makna fikih secara bahasa adalah apa? Memahami, paham. Kemudian wal fiqhu fil istilah, fikih secara istilah, yaitu istilah ahli usul, yaitu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiriyah. Jadi fikih secara istilah, yaitu istilah ahli usul, maknanya adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, yaitu berilmu tentang hukum-hukum syar'i. Berilmu tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah. Sifatnya amaliyah.
Maka dengan makna ini, ya, yang kita bahas adalah terkait dengan amaliyah, tidak berkaitan dengan i'tiqad, akidah, keyakinan. Maka kita tidak membahas tentang menauhidkan Allah, tidak membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan yang lainnya yang terkait dengan akidah, i'tiqad. Nah, yang mana hukum-hukum syar'i yang sifatnya adalah amaliyah itu diambil atau disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci. Diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Ya, paham ya? Itu fikih secara istilah, yaitu berilmu atau mengilmui hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah. Yang mana hukum-hukum syar'i itu diambil atau disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian yang berikutnya, sumber-sumber fikih. Sumber-sumber fikih yang paling mendasar 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, Al-Quran, Sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ijma, ijma. Yang keempat qiyas. Ya, Al-Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas. Kemudian pembahasan berikutnya adalah maudu'ul fiqh, objek pembahasan fikih. Apa yang dibahas di dalam fikih? Objek pembahasan fikih itu adalah perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf. Secara umum dan menyeluruh. Jadi yang dibahas itu adalah perbuatan mukallaf. Siapa itu mukallaf? Ya, orang yang sudah mendapatkan beban syariat, yaitu orang yang baligh, kemudian akil. Orang yang baligh dan dia berakal. Itu mukallaf. Maka pembahasan fikih ini mencakup hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan seorang manusia atau hamba dengan orang lain. Itu yang dibahas. Ya. Jadi cakupannya tadi bukan hanya kemudian kita itu membahas masalah sholat saja. Masalah antara kita dengan Allah saja, tidak. Tapi juga membahas hal-hal yang terkait dengan orang lain. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah buah dari memahami fikih. Buah dari memahami fikih. Di sini disebutkan ma'rifatul fiqh
wal amal bih tuthmiru salahal mukallaf wa sihhata ibadatihi wa istiqamata sulukihi. Mengetahui fikih dan mengamalkannya itu membuahkan kebaikan bagi seorang mukallaf. Kemudian membuahkan apa? Benarnya ibadah yang dia lakukan. Kemudian lurusnya perilaku dia. Jadi ketika seseorang dia memahami fikih, mengamalkannya, akan menjadikan seseorang itu menjadi orang yang baik, orang yang saleh, ibadahnya benar, perilakunya lurus. Wa idza salahal abdu salaha al mujtama. Nah, ketika seorang hamba itu baik, maka masyarakatnya pun menjadi baik. Ketika masing-masing pribadi itu menjadi hamba-hamba yang baik, maka masyarakat akan menjadi baik. Wasaratin natijah fid dunya as-sa'ada wal 'aish agharad wa fil ukhra ridwanullah wa jannatah. Dan kemudian hasilnya di dunia mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang lapang, di akhirat mendapatkan ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan fikih fiddin, yaitu keutamaan seseorang itu mempelajari, mendalami agama. Dia memiliki fikih di dalam agama. Yang namanya memperdalam ilmu agama itu termasuk amalan yang paling afdol. Amalan yang paling afdol dan juga perkara yang paling baik. Jadi ketika seseorang dia belajar mendalami fikih, ya, maka dia melakukan amalan yang tergolong amalan yang paling afdal, amalan yang paling baik. Di dalam surat At-Taubah ayat 122 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah." Tidak sepatutnya orang-orang beriman itu seluruhnya mereka berangkat pergi ke medan perang, jihad, ya. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Mengapa? Ya, mengapa tidak segolongan, ya, apa namanya? Dari mengapa tidak ada sekelompok dari setiap golongan dari mereka itu untuk pergi memperdalam agama, ya. Sampai dalam permasalahan jihad pun tetap diperintahkan, dimotivasi agar
Jangan sampai ada yang tidak mempelajari agama. Ya. Waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan agar memberikan peringatan kepada kaum mereka apabila mereka telah kembali. La'allahum yahdharun, agar mereka itu waspada. Yaitu maksudnya waspada dari adab Allah. Bisa menjaga diri dari adab Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Padahal ini urusan jihad. Tetap kemudian didorong ada sekelompok orang yang mereka memperdalam ilmu agama. Tidak semuanya berangkat ke medan perang. Agar nanti ketika mereka kembali bisa memberikan peringatan. Bisa menyampaikan ilmu. Kemudian juga hadis yang sudah kita hafal, sering kita dengar, kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka niscaya Allah pahamkan dia tentang agama. Allah jadikan dia itu memiliki pemahaman tentang agama. Baik, maka jelas bahwasannya kedudukan fikih di dalam agama itu sangat tinggi. Kedudukannya sangat agung. Yang dengannya seseorang itu mengetahui tentang kewajibannya, dia mengetahui apa yang menjadi haknya, ya, sehingga kemudian dia bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu. Ya, baik, ini secara ringkas sebagai pengantar dari pembahasan kita dari kitab fikih Muyassar ini, dan kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama. Baik, para penulis kitab ini menyebutkan awalan, yang pertama, Kitabut Thaharah. Jadi pembahasan kita yang pertama yaitu pembahasan kitab At-Thaharah. Wa yastamilu ala asyarati abwab. Nah, kitab Thaharah ini dia mengandung 10 bab. Jadi kita sekarang membahas kitab Thaharah. Thaharah ringkasnya apa? Bersuci. Dalam kitab Thaharah ini ada 10 bab. Jadi terdiri dari 10 bab. Dan nanti dalam setiap babnya pun ada rincian permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam bab-bab tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang pertama, Al-Babul Awwal. Bab yang pertama. Jadi kitab Thaharah bab yang pertama. Apa yang dibahas dalam bab yang pertama? Fi ahkamit Thaharah wal miyah. Yaitu tentang hukum-hukum Thaharah dan juga air. Jadi yang dibahas dalam bab yang pertama ini yaitu tentang hukum-hukum Thaharah dan juga tentang air. Wa bihi iddatu masail. Nah, dalam bab yang pertama ini ada beberapa permasalahan. Jadi artinya dalam bab yang pertama ini tidak keluar dari pembahasan Thaharah, pembahasan air. Baik. Al-mas'alatul ula. Permasalahan yang pertama. Fit ta'rif bit Thaharah
wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha. Permasalahan yang pertama yaitu pengertian atau definisi tohar. Wa bayani ahammiyatiha, dan juga penjelasan tentang pentingnya toharo serta macam-macam toharo. Nah, jadi dalam permasalahan pertama itu yang akan dibahas pengertian toharo, tentang penting atau urgensinya toharo, kemudian macam-macam toharo. Baik, yang pertama ahammiyatut toharo wa aqsamuha, tentang pentingnya toharo dan macam-macam toharo. At-toharatu hiya miftahus sholati. Toharo itu kunci sholat. Toharo itu kunci sholat. Wa akadu syurutiha, dan dia adalah syarat sholat yang paling penting. Syarat sholat yang paling penting. Ya. Jadi toharo itu kuncinya sholat. Dan dia merupakan syarat sholat yang paling penting. Wasyartu labudda an yataqaddama 'alal masyrut, dan yang namanya syarat itu harus mendahului yang dipersyaratkan. Apa yang dipersyaratkan? Sholat. Syaratnya apa? Tohar. Maka toharo mendahului sholat. Maka dari sini jelas ya bagaimana kemudian pentingnya toharo. Orang itu sholat ikhlas, ya, tapi tanpa toharo tidak sah sholatnya, ya, tidak sah sholatnya. Kemudian wat toharatu ala qismaini. Toharo itu terbagi menjadi dua macam. Al-qismul awal, yang pertama, toharatun ma'nawiyah. Jadi toharo ada dua macam. Yang pertama toharo ma'nawiyah. Kalau di yang terjemahan toharo ma'nawiyah ada tambahan terjemahannya lagi tak? Hah? Toharo ma'nawiyah. Apa? Hah? Langsung tidak ada keterangan toharo ma'nawiyah yang tidak. Langsung baik. Jadi yang pertama itu adalah toharo ma'nawiyah. Apa itu toharo ma'nawiyah? Wahia taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli marona alaih. Yaitu sucinya hati dari kesyirikan, maksiat, dan segala hal yang mengotorinya. Jadi toharo yang pertama itu adalah toharo maknawi. Dan yang namanya toharo maknawi itu adalah toharatul qalbi, yaitu suci atau bersihnya hati dari kesyirikan, maksiat, dan segala hal yang mengotorinya. Wahia ahamu min toharatil badan. Dan toharo maknawi ini dia lebih penting daripada toharo badan. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badan ma'a wujudin najasis syirki.
dan tidak mungkin akan terwujud toharoh badan, kebersihan kesucian badan, ya, ma'a wujudin najasi syirki, ya, bersamaan dengan adanya najis kesyirikan, ya. Jadi demikian, jangan sampai kita ini hanya memperhatikan toharatul badan, menjaga kebersihan kesucian badan, tapi lupa dengan kesucian hati, toharo maknawi, ya. Karena tadi tidak mungkin terwujud toharatul badan ketika ada najis kesyirikan, ya. Ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Tapi najis di sini najis apa? Isma nawi. Bukan artinya kemudian badannya orang kafir itu, orang musyrik itu najis, tidak najis. Ya. Tapi ini najis nawi. Karena ya tadi dalam diri mereka ada kesyirikan. Baik. Kemudian al-qismu tsani, yang kedua. Macam toharo yang kedua adalah at-toharatul hissiyah. Toharo hissiyah. Apa bahasa lain toharo hissiyah? Kalau di situ apa? Toharo, ada diterjemahkan lagi dah. Indrawi. Toharo indrawi. Artinya yang nampak, bisa disaksikan oleh panca indra. Ya. Toharo hissiyah. Wa sayati tafsilul qaul fiha fil asturi at-taliyah. Dan akan datang rincian tentang toharo hissiyah ini pada baris-baris berikut ini. Ini baru pembahasan toharo hissiyah. Ya, baik. Sekarang masuk dalam definisi pengertian. Apa itu tohar? Kalau toharo manawi sudah lewat tadi ya. Toharo manawi sudah lewat, yaitu suci atau bersihnya hati dari kesyirikan, maksiat dan segala hal yang mengotorinya. Sekarang pembahasan kita toharo hissiyah. Sekarang apa itu definisinya, pengertiannya toharo? Ta'rifuha, pengertiannya, wahiyya fil lughah. Toharo itu secara bahasa an-nazafatu wan nazaha minal aqdhan. Toharo itu secara bahasa maknanya adalah bersih dan suci dari kotoran. Bersih dan suci dari kotoran. Itu secara bahasa. Toharo. Bersih dan suci dari kotoran. Wafil istilah, dan secara istilah, toharo itu adalah raf'ul hadas wa zawalul khabas. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, sekarang kita kan sudah lama mengenal istilah hadas. Sekarang apa yang dimaksud dengan hadas? Jadi toharo itu kan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sekarang apa itu hadas? Di catatan kaki ada.
Ya, ada di terjemahan di bawah di catatan kakinya. Al-hadas, hadas itu adalah sifat yang ada pada badan. Sifat yang ada pada badan. Yang mencegah dari sholat dan yang semisalnya dari hal-hal yang dipersyaratkan tohar. Jadi hadas itu sifat yang ada pada badan. Nah, yang mana dia itu mencegah sholat dan juga ibadah-ibadah yang lain yang memang dipersyaratkan harus tohar. Itu hadas. Dan hadas ini terbagi menjadi dua. Ada hadas asgor, hadas kecil. Ada hadas akbar. Hadas apa? Besar. Ada hadas asgor, hadas kecil. Ada hadas besar. Ya. Ya, kalau hadas kecil mengangkatnya dengan apa? Dengan wudu. Dengan wudu. Kalau hadas besar dengan apa, mandi. Ya. Hadas besar itu apa? Janabah, gitu kan? Janabah. Ya, orang yang junub itu artinya orang yang terkena hadas besar. Maka cara mengangkat hadas besar dengan apa, mandi. Kalau hadas kecil apa? Misalnya seseorang dia sebelumnya suci, sudah bersuci, kemudian dia kencing atau buang air besar atau buang angin, maka dia terkena hadas kecil. Maka mengangkat hadas kecil itu dengan berwudu, ya, dengan berwudu. Ini jelas ini ya, pengertian toharoh secara bahasa dan secara istilah, dan kemudian tadi juga makna hadas. Kemudian wal muradu bi irtifa'il hadas, dan yang dimaksud dengan mengangkat hadas izalatul wasfil mani' minas shalah bi isti'malil ma' fi jami'il badan in kana al hadatsu akbar wa in kana hadatsan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu' bi niyyatin. Baik. Jadi yang dimaksud dengan mengangkat hadas tadi kan toharoh secara istilah mengangkat hadas. Apa yang dimaksud dengan mengangkat hadas? Yaitu menghilangkan sifat yang mencegah dari sholat. Bagaimana menghilangkan sifat tersebut? Dengan menggunakan air pada seluruh badan, jikalau hadasnya adalah hadas besar. Wa in kana hadatsan asghar, dan jikalau hadasnya adalah hadas kecil, yakfi muruhu ala a'dha'il wudu' bi niyatin, maka cukup mengalirkan air pada anggota wudu dengan disertai niat. Ingat, disertai dengan niat, harus ada niat. Kalau orang itu dia membasuh muka, membasuh tangan misalnya, anggota-anggota wudu, tapi tidak dia niatkan untuk apa? Mengangkat hadas, tidak dia niatkan berwudu, maka tidak terangkat hadasnya. Ya. Maka itu tadi pentingnya niat.
Wa in faqadal ma au ajiza anhu istamala ma yanubu anhu. Nah, jikalau dia tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air, ya sakit atau yang lainnya, maka dia menggunakan pengganti air. Apa pengganti air? Wahwa at-turab, yaitu debu. Ala sifatil ma'mur biha syar'an, sesuai dengan tata cara yang diperintahkan secara syariat. Paham poinnya? Jadi yang namanya toharo itu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Apa ini maksud mengangkat hadas? Yaitu menghilangkan sifat yang ada pada badan. Kan hadas itu kan sifat yang ada pada badan, ya, yang mencegah sholat dan yang semisalnya yang dipersyaratkan tohar. Jadi menghilangkan sifat tersebut dengan menggunakan air. Kalau hadasnya hadas akbar, maka pada seluruh badan. Ringkasnya mandi. Kalau hadasnya kecil, ya, dengan apa? Dia mengalirkan air pada anggota wudu disertai dengan niat tadi. Ya. Ya, begitu juga tadi menggunakan air pada seluruh badan juga dengan niat. Ringkasnya kalau hadas kecil dengan wudu. Dan kalau tidak ada air, tidak ada air, atau kemudian dia tidak mampu menggunakan air, sakit. Kalau dia menggunakan air, ya, menambah parah sakitnya, atau bahkan bisa menyebabkan kematian, maka boleh dia menggunakan pengganti air untuk bersuci. Apa? Debu. Itu pun dengan tata cara yang diperintahkan oleh syariat, bukan sembarangan. Ya. Kemudian wasayati dzikruha insyaallah fi babit tayammum, dan akan datang penyebutannya insyaallah dalam bab tayammum. Nah, yang menggunakan debu tadi itulah yang kita kenal dengan tayammum, dan nanti akan ada pembahasannya. Baik. Kemudian at-taharatu al-hissiyah ala nau'aini. Nah, taharah hissiyah ini terbagi menjadi dua macam. Taharatu hadasin. Yang pertama, taharah hadas, yaitu bersuci dari hadas. Wa takhtassu bil badan. Nah, kalau taharah dari hadas itu khusus pada badan. Tidak ada kemudian meja ini berhadas, baju berhadas, tempat berhadas, tidak. Ya, yang namanya hadas itu pada badan. Jadi taharah hissiyah yang pertama adalah taharatu hadasin, yaitu taharah atau bersuci dari hadas, dan itu khusus pada badan. Isa sudah. Kemudian yang berikutnya taharatu khabas, taharah dari najis, wa takunu fil badan wa thawb wal makan. Kalau taharah dari najis itu pada badan, pakaian, dan juga tempat. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Namanya habis mandi kan. Itu tak menggunakan sholat, harus berwudu lagi kan? Mandi. Habis mandi wajib kan? Nah, itu tak menggunakan sholat. Aku wudu lagi. Nah, kalau memang mandinya sempurna, tidak perlu wudu. Karena juga dalam mandi wajib kan ada wudunya kalau dia wudu. Tapi kalaupun memang dia mandi wajib dengan kadar yang sah, gitu kan, mandi basah semua, gitu kan, maka tidak perlu wudu lagi, karena sudah terangkat hadas. Baik, kita cukupkan, sudah isya ini. Barakallahu fikum.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.